apabila ingin menyerahkan aset ahli waris kepada salah satu ahli waris, maka harus sepengetahuan ahli waris yang lain. Saya pernah dalam satu perkara membatalkan lelang, tetapi dasarnya itu sengketa waris. Itu pernah dibatalkan lelangnya. Gini prosedurnya Bapak Ibu. Kejadiannya di PN Denpasar, ada 1, 2, 3 saudara, di mana ini salah satu kelemahan hukum juga. Kalau saudara kita banyak, untuk memberikan aset itu kepada salah satu ahli waris, ini bahasa hukumnya ya, cukup apabila ingin menyerahkan aset ahli waris kepada salah satu ahli waris, maka harus sepengetahuan ahli waris yang lain. Coba dikaji bahasanya. Harus sepengetahuan ahli waris yang lain. Tidak ada kata-kata seluruh ahli waris yang lain. Ini bahasa hukum. Biar Bapak Ibu pinter ya. Jadi tidak ada kata-kata seluruh ahli waris yang lain. Cukup dinyatakan harus sepengetahuan ahli waris yang lain. Jadi notaris hanya cukup satu ahli waris yang lain. Jadi ibunya meninggal. Sama bapak, rumah itu diserahkan kepada kakak yang pertama. Ahli waris yang lain, kakak nomor 2 menyetujui tanda tangan. Cukup. Ahli waris nomor 3, 4, 5, 6, tidak tanda tangan, tidak masalah. Itu Bapak Ibu. Ternyata kreditnya macet. Nah, ketika kreditnya macet, itu dilelang. Mendasari akte, namanya itu akte APHB, akte pembebanan hak bersama. Saya ajukan gugatan APHB-nya, saya minta agar dibatalkan. Karena apa? Kalau sepengetahuan ahli waris yang lain, maka ahli waris yang lain tidak dapat apa-apa gitu loh. Padahal ini kan sama haknya. Sama pengadilan dibatalkan APHB-nya. Jadi sertifikat yang didasari tadi namanya Bapak Ibu ya, namanya Bapak tapi ini kan harta gono gini, diserahkan kepada anak tertua, sama pengadilan APHB-nya dibatalkan. Mendasari APHB yang dibatalkan tersebut, saya gugat lagi, aset itu sudah terlelang. Dan ternyata dinyatakan lelang nomor risalah ini dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Itu. Akhirnya pemenang lelang nego sama kita. Itu Bapak Ibu sekalian.